Huruf yang memang susah untuk anak disleksia itu ya hampir mirip. M, N, B, D, P, Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, ketemu lagi dengan saya Nijar Solehin dalam program baru yaitu pendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan buat anak-anak kita sampai dewasa ya perlu diedukasi. Nah, nih makanya saya berada di Bimba, namanya Bimbingan Belajar Anak Rainbow atau Bimba Rainbow yang berlokasi di mana ini? Di Taman Krakatau, Kecamatan Waringin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nanti kita akan bahas lebih tuntas soal pendidikan di sini. Kabarnya di Bimba Rainbow ini si anak-anak dijamin bisa membaca dalam kurun waktu 60 jam. 60 jam itu berapa hari ya? Tapi yang jelas tentunya ini lebih cepat dibandingkan bimbel atau bimbingan belajar di kursus-kursus yang lain. Nah, ini kita coba kita coba gali bagaimana sih metode pembelajaran di Bimba Rainbow ini sehingga si anak itu kok bisa dijamin bisa baca. Jadi gue jadi penasaran nih pemirsa Bisnis Banten Channel, makanya kita langsung saja kita lihat-lihat di dalam seperti apa sih kondisi suasana dan belajarnya. Langsung saja yuk kita bareng-bareng sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tia, sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Waduh, lagi sibuk ya? Iya, ini lagi ada pembelajaran. Pembelajaran. Nah, pemirsa, ini namanya Ibu Sugiyanti Ya, atau betul. saya sering panggil Mbak Tia. Nah, kebetulan beliau ini owner, pengelola Bimba Rainbow ini. Nanti kita akan bincang-bincang bahas lebih tuntas soal Bimba Rainbow ini karena memang ada metode-metode yang mungkin perlu pemirsa tahu. Mbak Tia, Mbak Tia boleh tahu dong ini dari kapan sih mulai berdiri? Tanggal 13 Desember 2021. Oh, berarti belum setahun belum? Belum, terhitung ini baru 11 bulan. Ada berapa tenaga pendidik di sini? Ada 4. Ada 4, ada 4 orang. Siswanya sekarang udah berapa? Siswa sampai hari ini terhitung sudah ada 88. 88, wah banyak. Itu tingkatannya? Usia 3 tahun sampai 8 tahun. 3 tahun sampai 8 tahun ya. Berarti memang ini masih tingkatan PAUD juga ya? Iya. Dari mulai, Jadi berarti balita, anak usia batita ya? Balita? Batita mah di bawah 2 tahun Oh, berarti ini balita ya? Nah, Balita jadi di bawah usia iya, betul. tingkatan SD. Gitu. Jadi anak usia dini itu kan terhitung dari usia 0 ya sampai 7 tahun, tapi yang kita terima itu usia 3 tahun sampai 6 tahun untuk di sini ya Mas ya. Tapi kalau untuk SD, usia SD yang dia belum lancar membaca, itu kami terima. Oh, terima juga. Kalau misalkan ada yang SD memang belum bisa lancar membaca. membaca. Nah, ini kan kelebihannya di Bimba Rainbow ini, Iya. rata-rata anaknya yang memang kesulitan Iya. cara belajar membaca. Iya, betul. Jadi, metodenya ada di Ada. di Bimba Rainbow. Di Bimba sini, Bimba Rainbow Kids sini tuh ada 9 metode. Dan itu saya gabungkan dari usia anak-anak yang normal sampai yang memang mengalami keterlambatan perkembangan. Itu ada. Makanya 9 ini itu saya gabungkan dari metode anak-anak yang biasa ya, masih yang normal sampai mengalami keterlambatan perkembangan itu saya jadiin satu. Stop dulu. Saya pengen lihat dulu sih ada apa saja di dalamnya di Bimba Rainbow ini ya, Mbak Tia. Yang tahu kita lihat-lihat ada apa aja selain tempat ini, ada lagi tempat untuk ruang bermain misalkan. Ada. Ada. Ya, boleh. Oke, Mbak Tia, ini tuh ruang bermain ya. Ini maksudnya si anak-anak di sini ngapain aja sih?
Kalau di sini untuk bermain bebas ya Mas ya. Jadi kan ada Bebas dalam- bulat, bebas ya sini. bukan seperti itu ya. Itu Iya, namanya tidak boleh. Oh. Jadi bermain bebas tuh setelah pembelajaran kan 1 jam. Kita kasih waktu untuk bermain 5 menit di sini. Tapi bermain pun kita juga ada yang namanya bermain sambil belajar. Seperti ini contohnya. Oh, Bukan ini. hanya sekedar Ini iya. bukan sekedar karpet ya, Iya. tapi ternyata memang ini juga menjadi sarana untuk anak tuh Pembelajaran. pembelajaran. Iya. Oh, gitu. Jadi ada kalau ini belajar apa nih yang ular ini? Kan sebenarnya apa namanya permainan ular tangga itu kan ada angkanya. Iya. Karena dengan bermain ini anak bisa mengingat angka. Oh, bisa ngingat angka. Oh, Mengingat gitu, angka, betul. terus dengan permainan ular tangga juga mengasah kecerdasan sosial emosional anak. Ya. Iya, jadi kan misalkan anak sudah melempar dadu ya Mas ya. Kemudian dia harus mengalami turun tuh. Berarti kekalahan dong ya. Oh, kekalahan. Nah, dengan kekalahan itu anak mampu menerima dirinya gitu. Oh, Nah, tapi gitu ya. Mencoba mengendalikan emosi anak itu. terus selanjutnya dia harus menyelesaikan sampai sini. Berarti kan dia harus bangkit setelah dia jatuh, Turun. dia harus bangkit lagi Bangkit untuk lagi. menyelesaikan. Jadi selain apa namanya permainan ini mengajarkan anak untuk membaca, kemudian mengenal ini angka, juga sosial emosional. Sosial emosional. Ya udah, kita bincangnya di sana aja ya, Ya, Batia, biar kita lebih clear, lebih tuntas bagaimana metode-metode belajar di Bimba Rainbow. Boleh. Nah, ini belajar apa nih Batia nih? Nah, kalau ini maaf ya sayang ya. Apa tuh? Karena hari ini temanya tentang binatang yang hidup di air Oh. dan ikan. Nah, ini mengajarkan anak tentang kesenian. Selain itu juga memperkenalkan huruf, Mas. Tuh. Nah, ini metode ini cocok banget tuh untuk anak disleksia yang memang Disleksia tuh apa? Disleksia itu gangguan susah membaca. Oh, kalau gangguan susah Ya. membaca, kesulitan belajar Iya, membaca itu ya. iya, Ya, kesulitan. ini juga ada warna-warnanya, mungkin ada artinya sendiri ya, Iya. beda warna. Nah, kan biasanya untuk anak disleksia itu kan susah membedakan huruf ya, antara B, P, Q itu kan susah. Ya. Nah, untuk itu ada metodenya di sini, Mas. Nah, metodenya itu ya sambil permainan seperti ini. Jadi lebih mudah untuk mengingat. Lebih mudah ya. Ini Mudah. ikan apa nih? Ini ikan apa ya? Ikan Nemo ya. Kenapa nggak ikan golsom gitu? Jadi ini misalkan ini B. Nah, B. B, D. Jadi memperkenalkan anak nih. Misalkan ini B. B itu warnanya merah. Merah. Maka carilah merah. Nah, merah mereka menempel, Oh, ditempel menempel. di huruf B, B. Nah, sama misalkan D warna Oh, kuning. ini di belakang ini ada angkanya ya? Iya. Oh, iya udah ada hurufnya. Iya. Oh, gitu Ya, ini. metodenya. Iya. Nah, tuh. Benar-benar ada hurufnya. Iya, jadi mereka tahu ini kuning D ke D. Oh, Jadi ya menarik ya. huruf yang memang susah untuk anak disleksia itu ya hampir mirip. M, N, B, D, P, Q itu sangat Oh, susah mirip sekali. ya rata-rata, tapi huruf konsonan ya. Iya. Tanggapan saya semenjak anak saya di Bimba, alhamdulillah dari awal anak saya masuk ke Bimba itu memang sudah nyaman. Pertama kan anak nyaman dulu dengan tempat belajarnya. Jadi kedua nanti sama gurunya. Nah, anak saya itu dia sudah nyaman dengan dua-duanya. Jadi gimana anak nyaman, jadi ya orang tua juga ya tenang gitu kan ninggalin anak untuk belajar gitu. Metodenya ya alhamdulillah anak saya bisa mengikuti. Terus dia sih sebenarnya metode di sini kan nggak hanya untuk belajar, fokus belajar saja. Jadi anak itu bisa bermain. Kebetulan anak saya kan senang nyanyi, nari. Nah kebetulan di sini kan ada seni gerak itu kan. Jadi anaknya juga senang gitu. Anaknya sih belum lama ya, belum ada setahun ya. Cuma perkembangannya alhamdulillah. Kebetulan anak saya sekolah juga TK. Terus saya bilang
di stop lah gitu bimbel. Tapi dia nggak mau karena dia sudah nyaman. Dia sudah nyaman dengan gurunya gitu. Apalagi dia bilang nggak mau, pokoknya kakak mau sekolah di sini aja. Jadi dua-duanya saya bilang ya sudahlah. Di rumah juga anaknya juga kan kalau di rumah tuh nggak ada kegiatan gitu loh. Jadi di Bimba sekolah, di sekolahnya juga sekolah. Jadi anaknya nggak full ke gadget gitu. Oke, pemirsa Bisnis Banten Channel, ketemu lagi dengan saya Nijar Solihin. Sekarang udah di samping saya sudah ada Mbak Tia selaku owner Bimba Rainbow. Ya, namanya Rainbow itu berarti kan pelangi. Pelangi ya. Pantesan tadi saya begitu masuk itu penuh warna-warni Mbak Tia. Ini menyejukkan, suasananya juga nyaman dan menyenangkan. Alhamdulillah. Termasuk Mbak Tianya juga. Alhamdulillah. Begitu datang senyum. Itu penting. Iya, senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Mbak Tia, tadi kan kita sudah lihat ya, lihat langsung anak-anak yang lagi belajar, tempat bermainnya. Kemudian tadi sebagian sudah dijelaskan. Nah, boleh dong biar lebih jelas lagi, maksudnya metode yang digunakan. Karena di sana tadi di depan saya lihat dijamin, ada bahasa dijamin bisa baca dalam 60 jam. 60 jam itu berarti berapa hari tuh Mbak Tia? 60 jam itu sekitar 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan tuh pemirsa. 5 bulan sekarang belajar baca cepet banget ya. Biasanya kita harus nunggu tahunan ya baru bisa baca, tapi di sini dijamin 5 bulan bisa baca. Nah, itu coba bagaimanakah metode yang digunakan di Bimba Rainbow ini? Ya, jadi sebelum nanti saya jelaskan metode pembelajarannya di sini, saya ingin lebih memberitahu ya Mas ya. Kalau 60 jam itu memang ya hanya hitungan beberapa bulan. Tapi di sini itu tergantung usia anak. Oh, tergantung usia. Oh, ternyata Gitu. Jadi misalkan nih usia 3 tahun, saya tidak mungkin memaksa anak untuk 60 jam langsung bisa gitu kan. Tidak bisa. Siapa tahu lebih cepat ya. Tidak Kan siapa bisa. tahu, kan kita nggak Iya, tahu. boleh. Nah, kalau 3 tahun itu kan usianya memang usia yang masih banyak bermainnya dibanding belajar. Jadi belajarnya itu kita sesuaikan dengan usianya itu. Oh, disesuaikan dengan usianya. Nah, untuk target 60 jam itu kita targetkan di usia 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, itu memang waktunya sudah cukup ya Mas ya. Saya berpikir bahwa umurnya sudah cukup, udah matang untuk mampu menerima semua pembelajaran sampai bisa dan sampai lancar. 5 tahun itu kan setara anak PAUD dan TK ya. Iya, jadi usia TK. Usia belajar lah. Iya. Nah, terus gimana tuh metodenya tuh supaya cepat? Untuk metode di sini tuh ada 9 metode ya Mas ya. Iya, tadi 9 metode. 9. Yang pertama itu sensori motorik. Sensori motor itu apa? Iya. Jadi metode ini itu tuh lebih mengasah atau mengembangkan kemampuan motorik anak. Gimana caranya? Nah, itu dengan cara memberikan pembelajaran yang bergerak. Bergerak. Seperti anak itu menulis, memegang pensil, kan seperti itu. Terus ada beberapa kesenian yang memang mengandung pembelajaran seperti yang tadi itu kan Mas, menempel. Nah, itu kan. Tapi memang kalau tadi kan pembelajaran bergerak. Berarti ada pembelajaran tidak bergerak gitu. Maksudnya yang dia memang kinestetik gitu. Iya, maksudnya. oke. Gitu. Kemudian Terus yang kedua ada linguistik. linguistik itu Ya, apa tuh? linguistik itu kan lebih ke bahasa ya. Bahasa. Nah, jadi anak ini mengenal satu kata yang utuh, terus kita tekankan pada huruf. Misalkan Misalnya contohnya. makan gitu kan. Makan. Apa hurufnya makan? Jadi lebih kita bunyikan M A K A N. Nah, di akhir huruf itu kan ada huruf konsonan yang mati ya. Betul. Jadi kita tekankan. Jadi suaranya lebih kita tekankan sehingga anak mengetahui bahwa mana saat membaca huruf yang mati atau yang tidak. Kalau misalkan ada tuh bunga berarti kan Oh enggak, ada. bukan. Ya, A itu kan huruf
vokal ya. Jadi kalau misalkan N kan harus ditekankan. Jadi dia biar paham bahwa oh ini adalah satu huruf di belakang yang memang mati dan bunyinya itu seperti ini, makan gitu. Makan. Karena anak-anak tuh susah sekali untuk membedakan antara membaca yang biasa kayak rasa atau baba itu kan mudah, tapi kalau udah untuk huruf yang mati itu sangat susah. Nah, metode linguistik ini itu kita lebih tekankan seperti itu, gitu, biar anak memahami. Biar cepat paham ya sih. Terus yang ketiga itu ada metode fonik. Fonik, apa tuh fonik? Fonik itu bunyi. Bukan ini fonik ya? Ya, ini fonik namanya. Ya. Jadi lebih ke bunyi. Nah, kalau metode ini mengasah kemampuan mendengar anak. Mendengar Juga visual anak. Nah, gimana bunyi apa tuh maksudnya kayak gitu? Contohnya itu guru bukan merintah ya, tapi meminta anak untuk menulis huruf. Oh, menulis huruf. Huruf yang sebagai pembelajaran, misalkan huruf B. Gitu kan. Nah, huruf B bentuknya seperti ini, misalkan seperti pensil, kemudian dia mempunyai perut. Ada gunung miring gitu ya, dua gitu kan. Bukan. Pensil gunung miring. Bukan, tapi lebih kayak punya perut besar. Nah, itu kita terangkan, Mas. Nah, anak itu kan sebelum bisa membaca itu ada prosesnya atau fase-fasenya ya. Jadi mengenal huruf saja dia harus mengenal bentuknya. Masih huruf bentuknya harus seperti biar dia cepat terus ingat ya, bentuknya ini pasti B. Jadi misalkan hari ini kita menulis huruf B bentuknya seperti ini. Nah, sehingga anak ikutin, oh B seperti ini. Itu sudah berapa ya tadi? Tiga. Yang keempat ada metode tanya jawab. Tanya jawab nih, saya senang banget sama metode ini. Nah, karena saya juga senang kayak walaupun belum nyoba ya. Iya. Iya, kalau ditanya harus dijawab. Iya, begitu. betul. Kalau nggak dijawab, Jangan sampai diem aja. Jangan sampai diem aja. Jangan kita dianggurin. Jadi metode tanya jawab ini guru bertanya ke siswa gitu tentang pengalaman apa yang dirasakan belajar di sini, hari ini habis belajar apa gitu. Nah, ini tuh fungsinya atau kegunaannya gitu, itu supaya anak mampu berpikir kritis dan mampu mengungkapkan pendapatnya gitu. Sebenarnya kan dia kan mendidik juga menjadi seorang politisi. Nah, betul. Nyambung jauh amat. Oke, terus. Ya, jadi lebih saya senang di metode ini karena mereka akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Jadi lihat keberanian. Reaksi si anak. Reaksi atau keberanian anak itu beda-beda. Itu kan menguji mental juga ya ternyata. Nah, terus udah keempat ya? Keempat. Oke, sekarang tadi udah 4 ya, tinggal yang kelima apa tuh? Ada metode karya wisata. Metode karya wisata, berarti wisata nih. Iya. Gimana tuh? Dari namanya aja udah kelihatan ya wisata. Tapi penting banget Mas metode itu dalam pembelajaran anak usia dini. Diterapkan pasti. Jadi ada beberapa waktu yang memang kita tentukan, mungkin berapa bulan sekali gitu ya, sesuai dengan tema pembelajaran. Nanti kita berkunjung di tempat-tempat yang memang bisa untuk belajar anak. Oh, bukan di tempat ya, tapi memang sengaja keluar, ada agendanya. Ya, betul sekali. Jadi terakhir itu kan kayak kita ke Elite Park. Elite Park itu kan mini zoo ya. Di mana tuh? Ada di Waringin Kurung. Oh, iya, okay. Dan itu temanya adalah mengenal binatang. Kayak tadi kan binatang yang hidup di air. Kalau waktu kita karya wisata itu binatang yang hidup di darat, yang memang saat pembelajaran saya sendiri atau guru-gurunya sendiri itu tidak mampu memberikan contoh yang nyata gitu kan. Masa mau beruang taruh di itu. Selama ini kan hanya lewat gambar gitu kan. Jadi metode karya wisata ini supaya anak-anak itu terjun langsung dan mendapatkan pengalaman pembelajaran secara langsung. Memang gambar-gambar yang di belakang ini ada di sana? Ada, alhamdulillah. Gajah ada? Belum sih.
Kalau gajah belum, Kak. Tapi kalau untuk Macan udah macan. harimau ada. Macan ada? Belum. Mama cantik. Oh iya, ada itu. Ada banyak kalau mama Macan cantik. ternak tadi kan macan ternak, mama cantik kantor ada. Ada ya. Berarti tapi beberapa binatang tuh ada untuk diajarkan kepada. Bahkan binatang langka juga ada. Tapi Apa tuh binatang langka? ada ya. Ngeri amat. Takutnya dinosaurus. Ada, bukan maksudnya binatang yang memang sudah hampir punah tapi ada di mini zoo itu. Oh, ada di mini zoo. Jadi anak kan paham tuh, oh kayak gitu ya ternyata binatang yang dia tidak pernah melihat pas waktu pembelajaran di dalam kelas. Ada di luar ada. Oh. Gitu. Kemudian nih keenam, berarti udah 5. Ya, sekarang ini keenam ya. Keenam. Nah, itu ada metode pemberian tugas. Pemberian Tugas. oh iya. Pemberian tugas ini kan guru memberikan tugas ke anak, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak. Gitu. Oh gitu, itu diukur ya. Wah, ini Iya. berarti tugasnya harus hanya Nah, ini. kalau yang misalkan umur 3 tahun berarti yang memang tugasnya menyenangkan, jadi tidak ngerasa bahwa terbebani. Kok udah dikasih tugas umur 3 tahun. Yang menyenangkan tuh gitu. gimana sih? Contohnya Iya. misalkan nih. Misalkan kita kasih tugas apa itu kerjasama sama mamahnya hari ini mau apa itu saat berkunjung di lihat makanan kesukaan Minimarket. apa gitu. Iya, maaf. Minimarket Apa-apa, gitu. biar jadi iklan nanti. Kerjasama. Ya, terus. Jadi suruh melihat makanan kesukaannya apa, nanti disebutkan kembali di waktu pembelajaran di sini. Gitu. Itu yang usia 3 tahun. Simple ya, simple. Ada yang 4 tahun lebih beda lagi, yang 5 tahun beda lagi, 6 tahun beda lagi. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak, kebutuhannya gitu. Iya, disesuaikan dengan ukuran dia bisa berpikir sejauh mana gitu ya. Kemudian apa lagi Ada tuh? metode Vernal. Apa? Vernal. Vernal tuh apa tuh? Kayaknya jarang mendengar ya. Iya, saya juga pernah sih saya mendengar. Jadi metode Vernal ini, metode Vernal ini saya rasa ini cocok banget Mas untuk anak-anak yang disleksia. Disleksia tadi Iya. yang memang kesulitan membaca tadi. Iya, Ya. betul, kesulitan membaca ini karena metode ini tuh pengulangan ke huruf. Jadi anak itu disuruh sama gurunya untuk memilih gambar misalkan. Ada 2 gambar, apel sama stroberi. Kemudian anak-anak milih apel. Nah, apel itu apa hurufnya? Nanti anak itu menulis dan diajarkan oleh gurunya. Gurunya menulis begini, A, huruf A seperti apa? Seperti ini. Dia ngikutin, P seperti ini dia ngikutin. Nah, sampai huruf L nanti dia ngikutin sambil membunyikan. Oh iya, disuarakan lah. Disuarakan gitu. Kita ulang sehingga nanti dia mengingat. Oh, Karena iya. karena disleksia itu kan proses mengingat huruf sangat sulit. Iya, disleksia itu tapi bukan penyakit kan sebetulnya. Bukan. Jadi disleksia itu bukan penyakit yang Bukan penyakit khusus lah. Bukan penyakit khusus yang memang membutuhkan Pengobatan, penanganan enggak khusus. kan? Iya. Bukan. Tapi memang hanya kesulitan belajar membaca atau mengingat gitu. Mengingat, Makanya iya. proses metode Vernal ini itu bagus banget untuk anak yang seperti itu karena diulang terus. Kan kalau diulang kan lama-lama ingat. Iya, tuh makanya yang terus mengulang lama-lama ingat. Ya, jangan sampai melupakan. Kemudian sekarang yang ke-8 ya, tadi 7 ya? Metode 7. proyek. Metode Proyek. Wih, main proyek anak-anak. Kayaknya Waduh, ini harus apa ya? ada kontraktornya kan nih. Kayaknya seru banget ya metode proyek. Iya, Padahal gimana? proyek ini sangat bagus untuk anak-anak. Kan anak-anak Bukan suruh membangun gedung bukan, kan? dengan langsung terjun apa yang sudah kita kasih tugas. Misalkan hari ini mau membuat karya seni dari apa itu kardus bekas susu Iya, itu kayak menjadi dari barang sesuatu bekas lah. menjadi karya seni yang lebih bagus lagi. Nah, itu kan anak terjun langsung. Itu untuk literasi, bahasa, seni itu semua sudah masuk Mas di situ. Jadi anak kan kita arahkan bahwa ini kardus bekas susu, kemudian kita kasih sampul supaya jadi bagus. Iya, betul. Terus Dikemas ya. ya diwarnain dulu. Nah, itu kan sudah ada pembelajaran seni,
terus literasi bahasanya itu. Jadi itu diatur ya. sehingga anak itu memacu anak untuk inovatif dan kreatif. Inovatif. Ini harus inovatif memang ya kan, si anak itu memang harus ditanamkan sejak dini ya, dipelajari. Betul sekali. Bukan kayak saya nih, kreatif, karet tapi aktif. Inovatif. Jadi ngaku sendiri kayak Iya. Kemudian terakhir nih yang 9 tuh apa tuh yang pamungkas nih? Nah, ini metode bermain. Metode Bermain. Iya. Tapi saya nggak mau main-main sama ibu. Iya. Saya Dosa ya Mas ya. Dosa. Jadi metode bermain Oke, ini ya. saya Gimana? rasa sangat penting untuk anak-anak karena kan anak-anak itu kan dunianya bermain. Emang waktunya bermain, Ya. namanya juga anak-anak. Nah, itu tapi bagaimana kita kemas bermainnya itu ada pembelajaran Ada gitu. Jadi bukan bermain bebas yang memang tanpa aturan gitu. Jadi kayak misalkan bermain mengandung pembelajaran. Oh seperti kayak tadi ya, yang ular tangga Tuh, itu ya. ular tangga. Lalu iya, kita iya. juga punya APE. APE itu alat permainan edukatif yang memang dibuat oleh guru-gurunya. Guru-guru. Jadi memperkenalkan angka, huruf, warna itu bisa melalui bermain Iya, dengan jadi si anak itu karena tiap hari melihat itu jadi ingat. ya. Itu yang saya Memang suka. yang diterapkan di sini. Iya, betul. semuanya Saya sih. suka banget sama metode bermain ini karena mengajarkan anak membaca dengan duduk rapih nih, dengan tekanan itu berbeda hasilnya dengan kalau saat dia merasa happy. Merasa happy. Jadi dia akan lebih diingat yang rasa happy-nya itu daripada kita tekankan untuk cepat bisa tapi hanya monoton gitu. Tapi itu memang hampir metode itu semua dipelajari di semua cabang-cabang Rainbow ini udah di mana-mana kan? Kalau di Serang udah berapa? Kalau di Serang mungkin lebih kali ya 80 ada. 8. Ini Rainbow ini Iya. banyak juga ya ternyata ya. Kalau untuk pusat itu sempat saya tanya kemarin sama pihak pusat itu sudah ada 780 sekian. 780 Iya, sekian, cabang. berarti banyak Sudah sekali ya. banyak sekali. Rainbow ini dan metodenya memang berbeda sekali dan memang cepat si anak itu lebih nangkap dengan metode-metode khusus yang memang sudah diterapkan. Terus kalau untuk metode Bimba Rainbow itu masing-masing cabang berbeda. Masing-masing cabang Cabang berbeda, jadi memang ada kreativitas sendiri betul. juga selain memang mengacu ke yang tadi ada beberapa metode yang sudah ditetapkan di Iya, Rainbow. Oh, gitu. Jadi ya betul. Jadi yang pengelola Rainbow di yang lain juga itu punya kreativitas masing-masing. Nah, betul. Kalau kata orang kan beda toko, beda barang ya. Iya, beda produk. Beda rumah, beda isinya. Jadi beda walaupun sama namanya tapi beda cabang, beda metodenya gitu. Itu pemirsa Bisnis Banten Channel, nggak terasa ya, maksudnya Mbak Tia, ada Bu Tia, ada sekarang manggilnya Bu Tia, kalau dulu Mbak Tia, sekarang Bu Tia karena sudah jadi ibu kita. Aduh. Ibunya Rainbow. Emang sudah tua? Bimba Rainbow enggak, ibu. Kalau kan ke guru itu harus ibu. Nggak Iya, mungkin. betul sekali. Kalau ke Mbak kan lain lagi. Nanti kayak ke tetehnya lagi. Jadi itu nggak terasa waktu kita, Bu Tia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Bisnis Banten Channel. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Boleh kan nanti Boleh. beda konten kita Boleh? bikin collab lah. Iya, boleh, Collab. boleh. Boleh ya, Bu Tia. Mudah-mudahan saya doakan Bu Tia sukses dengan Bimba Rainbow-nya. Terima kasih. Termasuk guru-gurunya juga saya doakan yang masih kuliah cepat lulus, yang tenaga pendidiknya ya. Dapat jodoh. Iya, yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Mudah-mudahan kameramennya juga dapat jodoh. Gitu. Ya alhamdulillah saya bisa berkesempatan di program ini, program yang baru Bu Tia ya, program pendidikan di Bisnis Banten Channel. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat apa yang disampaikan Ibu Tia, dan bagi yang memang ingin belajar di Bimba Rainbow terutama di Kecamatan Waringin itu kemana Bu Tia, kemana? Ini Keramat Watu Waringin boleh. Keramat Watu Waringin tepatnya Tempatnya ini di Keramat Watu. di komplek Tempatnya di Komplek Taman Krakatau, Taman Krakatau. kecamatannya Keramat Watu. Keramat Kalau dari Watu. sini. Oh ini masuk Keramat Watu. Iya. Keramat Watu Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kalau yang mau belajar masih terbuka ya? Masih Oh terbuka. masih terbuka. Kalau mau cepat belajar baca, nah ini
Mudah-mudahan pemirsa Bisnis Banten Channel kita bisa terus mengangkat tema-tema pendidikan yang memang lebih edukatif dan memang lebih menginspiratif masyarakat Bisnis Banten Channel. Sekali lagi Ibu Tia, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf sudah diganggu. Terima kasih, sukseslah buat semuanya. Oke, pemirsa Bisnis Banten Channel, kita akan ketemu lagi tentunya dengan konten-konten yang lebih menarik, lebih inspiratif hanya di Bisnis Banten Channel. Jangan lupa apa, Bu Tia? Subscribe, like, share, and comment. Ada TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan juga YouTube-nya gitu ya. Hanya di Bisnis Banten Channel. Sampai ketemu lagi. Saya undur diri. Jangan lupa dengan siapa? Ibu Sugianti. Ibu Sugianti dengan Nijar Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.